Halo Momis, ketemu lagi sama aku Reti, Community Marketing Lead dari Momis Daily. Hari ini aku akan ngobrol sama seorang SPOG, dokter kebidanan, akan bahas soal gimana sih kehamilan di masa pandemi ini, karena pasti sebagian Momis di sini juga yang lagi hamil terutama akan bertanya-tanya dan ada kekhawatiran juga gimana ya dengan kehamilan ini, apakah ada treatment khusus yang harus dilakukan atau ada perhatian khusus yang harus dijalani atau gimana juga sih nanti ketika proses persalinan apa yang harus dipersiapkan juga bersama keluarga. Nah, sekarang sebentar lagi aku akan ngobrol nih sama Dr. Darel Fernando. Jangan lupa untuk disimak dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Momis Daily. Selamat siang, Dr. Darel. Perkenalkan, aku Reti dari Community Marketing-nya Momis Daily. Siang ini aku mau menyampaikan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kehamilan di masa pandemi. Jadi gini dokter, kan kalau di kehamilan itu secara keseluruhan memang suatu kondisi khusus yang biasanya para orang tua udah menunggu dan ada beberapa treatment khusus juga yang dilakukan. Nah, untuk di masa pandemi ini nih dok, ada kondisi-kondisi tertentu nggak sih pada ibu hamil yang membuat ibu tersebut lebih rentan terkena COVID-19? Oke, jadi sebetulnya kalau pada kehamilan ya, data dari berbagai organisasi seperti RCOG, CDC, itu mengatakan kalau ibu hamil sebetulnya kemungkinan terkena COVID-19 itu sebenarnya sama dengan orang dewasa lain. Artinya chance-nya itu dia tidak lebih rentan, ya. Tetapi kalau misalnya kena, gejalanya bisa lebih berat. Ya, jadi biasanya orang salah kaprahnya di sana. Jadi sebetulnya kemungkinan kenanya sama-sama aja dengan orang dewasa umumnya. Nah, kondisi apa aja bisa bikin gejalanya lebih berat pada kehamilan? Yang pertama adalah kondisi ibu sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat ibu hamil kan kondisinya beda-beda. Ada yang hamil dengan kondisi sehat, masih usia muda ya. Tetapi kalau misalnya dia usia lebih tua, misalnya itu 35 tahun, atau mengidap penyakit sebelumnya, misalnya ada penyakit jantung, penyakit hipertensi atau darah tinggi, ya, atau memang udah ada masalah paru-paru sebelumnya, misalnya dari riwayat TB paru dan lain-lain, ya, atau ada masalah autoimun, nah itu dia bisa memperberat gejalanya. Gitu. Ya, jadi memang kenali dulu kondisi sebelum kehamilannya, dan selalu saya katakan kalau misalnya sebelum hamil, penyakit kronik atau penyakit bawaan yang udah ada sebelumnya itu sebaiknya terkontrol dulu gitu. Jangan pas nunggu hamil baru mau diterapi. Oke, berarti pemeriksaan pra sebelum kehamilan itu di masa COVID ini sangat penting ya dok ya? Maksudnya kalau sebelumnya penting, cuman di saat ini benar-benar sebisa mungkin dipastikan kalau memulai kehamilan itu dalam kondisi yang prima gitu ya dok? Betul, betul. Oke, lalu untuk pertolongan pertamanya untuk ibu hamil yang terkena COVID itu seperti apa dok? Oke, kalau kita berbicara pertolongan pertama, mungkin bisa dilihat juga kemarin saya sempat up juga post di Instagram saya ya. Tapi gini, pada intinya adalah kita pertolongan pertama yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengenali ini gejalanya OTG, ringan, sedang, atau berat. Gitu ya. Jadi yang pertama kali kalau moms misalnya terdiagnosis COVID-19, misalnya dari swab antigennya positif atau swab PCR positif, yang pertama jangan panik dulu, ya. Yang pertama lapor, itu yang paling penting, ya. Lapor ke puskesmasnya mungkin, ya, atau ke bidannya, atau kalau memang udah punya dokter kandungan, boleh dihubungi dokter kandungannya, lapor dulu. Tujuannya untuk biar bisa dipantau gitu, artinya nggak sendiri lah ya, karena memang saya paham banyak juga rumah sakit atau tempat bersalin ibu dan anak mungkin tidak melayani pasien COVID, tapi minimal lapor dulu biar tahu gitu, oh iya ini kita catat ini positif. Yang kedua adalah bagaimana kita pemantauan gejala kita ya. Yang pertama memang harus dilengkapi dengan termometer. Ya, kemudian harus ada pulse oximeter atau buat mengukur saturasi oksigen. Oke. Nah, itu dicek tuh apakah masih dalam batas normal atau tidak, ya. Kemudian kalau bisa lebih baik lagi dilengkapi dengan pemeriksaan darah atau cek lab, ya, termasuk fungsi liver, fungsi ginjal, pengentalan darah dengan D-dimer, ya. Nah, itu dilengkapi. Kalau memang misalnya sudah ada hasil-hasil seperti itu, nah baiknya berkonsultasi ke dokter. Kalau tidak bisa tatap muka, ya maka telemedicine. Tetapi kalau memang misalnya ada gejala yang berat, misalnya nih saturasinya di bawah 95%, atau sesak nafas banget, ya,
atau misalnya kehamilan ini disertai komplikasi, misalnya ada kontraksi, ada perdarahan, maka itu jangan telemedicine, sebaiknya ke rumah sakit. Kalau misalnya ada gejala berat, jangan ditahan. Tapi kalau misalnya gejala ringan ya atau tidak ada gejala, ya misalnya dia cuma sakit kepala, anosmia, ya pegel-pegel di badan, pilek, itu kita bilang gejala ringan. Nah itu boleh berkonsultasi telemedicine. Jangan mengobati sendiri, ya itu yang paling penting karena sekarang banyak banget hoax yang beredar. Bahkan katanya minum susu aja bisa menyembuhkan, itu tidak tepat ya. Apalagi kondisinya lagi hamil, mesti lebih hati-hati, jangan sampai salah obat atau overdosis atau kekurangan dosis gitu. Jadi harus konsultasi, baik dengan telemedicine atau tatap muka langsung kalau memang misalnya gejalanya berat. Oke. Untuk COVID ini sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih dok ke janinnya? Oke. Kalau penelitian sejauh ini, COVID itu tidak berdampak kepada janin dalam artian tidak membuat bayinya cacat. Ya, karena ada beberapa yang takut, aduh dok, bayi saya nanti jadi cacat, jadi kekurangan sesuatu, sebetulnya enggak. Tetapi kalau pada kehamilan trimester ketiga terutama ya, memang dia beresiko membuat persalinan prematur. Ya, artinya bisa lahir lebih awal sebelum waktunya, apalagi kalau ibunya ada gejalanya berat. Ya, jadi ini termasuk di pemantauan ibu hamil dengan COVID, kalau memang misalnya dia dirawat di rumah atau isolasi mandiri, harus memantau kontraksinya ada atau enggak, tegang-tegang, kenceng-kenceng perutnya ada atau enggak, dan juga memantau gerakan bayinya, masih aktif atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya gerakan bayinya kurang aktif, ya memang harus segera ke rumah sakit juga. Gitu. Jadi dia bisa beresiko prematuritas atau gawat janin ya, kita bilang artinya gerakan bayinya berkurang ya, bayinya kurang sejahtera di dalam tapi nggak bikin cacat sebetulnya. Oke. Ini khusus untuk yang ibu hamil semester 3 aja atau yang semester 2 juga ada kemungkinan untuk lahir prematur? Tetap ada, tapi lebih tinggi kemungkinan pada trimester ketiga. Lalu untuk ibu hamil dan menyusui, sekarang kan udah ada sarannya untuk divaksin dok. Ya. Ada kondisi-kondisi tertentu kah yang harus diperhatikan? Oke. Secara umum kalau merujuk pada rekomendasi Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia ya, untuk vaksinasi ini sekarang sudah boleh, baik pada kelompok program hamil, artinya belum hamil, sudah hamil, maupun masa menyusui. Ya, tetapi ada kata kuncinya, yaitu sudah melalui konseling dengan dokter kandungannya. Jadi tidak langsung minta vaksin gitu ya, tapi harus menimang risk dan benefitnya masing-masing. Karena ya mungkin setiap orang ada pertimbangan masing-masing, jadi harus konseling dulu. Maaf, untuk konselingnya konseling tatap muka atau lewat telemedicine? Mungkin kan ada untuk beberapa penyakit bawaan ada yang harus dengan surat rekomendasi. Untuk kehamilan ini juga seperti itu atau gimana dok? Ya sebetulnya kalau memang misalnya bisa tatap muka pada saat kontrol boleh, tapi kalau lagi tidak bisa kunjungan, apalagi dengan PPKM sekarang ini ya, kalau mau telemedicine juga saya rasa tidak masalah. Oke. Yang penting udah dikontrolkan terlebih dahulu ya. Betul. Kalau pada kehamilan kemarin rekomendasi dari POGI adalah antara 12 sampai 33 minggu. Kalau sudah lewat dari itu ya sebaiknya menunggu pas setelah bersalin aja, pas lagi menyusui boleh diberikan vaksin. Lalu untuk kelahiran ketika COVID ini, adakah perbedaan dok dari kelahiran di luar masa pandemi? Misalnya apakah suaminya harus tes PCR juga, ataukah suaminya boleh menemani atau tidak, itu gimana dok? Tergantung kebijakan rumah sakit masing-masing. Yang pertama ya, perlu diperhatikan sebetulnya kenapa sih kok sekarang lagi masa pandemi ini nggak boleh banyak yang nungguin, nggak boleh ada yang jenguk ya. Yang pertama itu kan tujuannya mengurangi paparan. Ya, makin banyak orang makin tinggi resiko tentunya. Kita semua udah paham ya. Jadi kalau dengan suami biasanya sih kita tetap boleh mendampingi, tapi suami juga di screening gitu untuk COVID-nya. Dan setiap ibu yang mau melahirkan juga kita screening COVID-nya. Ya, ini tergantung dari kebijakan tempat masing-masing. Ya, gold standarnya tentu saja PCR swabnya, tapi ya kembali lagi ke teman-teman masing-masing karena kondisi di Indonesia berbeda dari yang di Jakarta di rumah sakit yang tipe A sampai ke puskesmas mungkin kebijakannya beda-beda ya. Jadi ini harus ditanyakan pada saat menjelang persalinan. Kebijakan screeningnya apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Tapi kalau boleh sih boleh aja. Oh boleh, sebenarnya secara keseluruhan boleh, teman kembalikan lagi ke
kebijakan dari Betul. masing-masing rumah sakit dan dokternya juga kali ya dok ya, biasanya ada masing-masing yang ada bedanya. Betul. Lalu untuk yang ibu hamil yang akan bersalin nih dok, tapi dalam keadaan COVID, dia sedang COVID, ada nggak sih treatment yang berbeda? Kalau ibu yang mau melahirkan dan positif COVID, ini yang menjadi masalah nih, pusing kita. Karena sekarang kapasitasnya semua sudah penuh, ya. Kalau kita melihat rekomendasi di luar negeri, memang sebetulnya ibu positif COVID yang mau melahirkan itu masih dapat menunggu lahiran normal, ya. Tetapi kalau kebijakan di perhimpunan sesuai rekomendasi dari Obgyn Indonesia, ya kita lihat dulu gejala dari ibunya. Kalau gejalanya berat, maka kita tidak menganjurkan untuk lahir normal. Satu, memang karena kondisi badannya nggak fit ya. Yang kedua, pada saat mengedan, lagi mengembus, itu maka partikel-partikelnya kan virusnya bertebaran. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, pada intinya kalau bisa jangan sampai positif pada mau melahirkan. Intinya gitu. Ya, jadi kalau pasien saya pribadi, ya sesuai dengan juga ada rekomendasi dari RCOG atau Obgyn di UK, itu kalau bisa dari 35-36 minggu itu udah strict isolasi di rumah, ya baik dia positif atau negatif untuk mengurangi paparan. Jadi jangan sampai pada saatnya melahirkan masih ketemu banyak orang tahu-tahu positif. Nah itu yang kita susah. Sekarang kita di pertanyaan terakhir nih dokter. Mungkin ada pesan untuk ibu hamil yang saat ini menjalani kehamilan dan akan bersalin di masa pandemi? Ya. Yang penting jangan takut ya, biasa aja, tetapi juga jangan melupakan protokol kesehatannya. Ya, meskipun terdengarnya apa ya, kayak jargon atau basi banget gitu diulangin ngomongnya prokes terus ya. Tetapi memang itulah yang melindungi kita gitu. Jadi nggak usah kita mencari berbagai alternatif, misalnya kemarin yang ngeborong susu gitu ya, beli berbagai macam produk MLM gitu kan, tetapi yang intinya sendiri kita nggak menjalankan dengan baik ya. Jadi kembali lagi gunakan masker dengan baik dan benar ya. Sekarang rekomendasinya masker 2 lapis. Jadi yang di dalam masker bedah, di luar masker kain. Kalau kotor diganti, masker kainnya juga dicuci. Kemudian jangan banyak kontak dengan orang, itu udah paling penting. Karena orang Indonesia tuh susah banget dibilangin untuk apalagi menjelang persalinan ya. Banyak anggota keluarga yang mungkin excited atau mungkin suaminya juga masih bekerja, ketemu orang. Itu menjadi titik lemahnya. Secara umum tidak ada yang khusus yang berbeda antara sebelum pandemi maupun setelah pandemi pada masa seperti ini, tetapi kebiasaan kita yang kita bisa atur gitu. Dan kalau ada keluhan juga jangan disimpan, langsung konsultasikan ke dokternya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Darel untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya siang ini. Semoga kita semua sehat ya dokter, dan kita berdoa juga untuk semua ibu hamil di Indonesia, khususnya untuk selalu sehat dan bisa melahirkan dengan lancar dan sehat semua beserta keluarganya. Terima kasih banyak dokter, selamat siang. Ya, makasih. Semoga momis di rumah semua bisa mendapatkan pencerahan dan lebih bisa menenangkan untuk momis semua yang akan menjalani persalinan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, persalinan momis juga nanti dilancarkan, disehatkan bersama keluarga dan babynya. Aku undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di YouTube Momis Daily yang lain. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Momis Daily dan like postingan ini. Sampai ketemu lagi, dadah.